Oke, wine lovers, jumpa lagi dengan Bobby di channel Drink or Drunk. Ya, kali ini ada satu pertanyaan penting direct di Instagram, nanyain soal untuk mempelajarin wine yang paling gampang gimana. Yang namanya belajar ya mesti rajin, lo mesti bisa ngafalin, rajin baca, sama mesti nyobain sebenarnya. Ya, nah tapi yang paling dasar itu yang mesti dimengerti itu adalah wine vocab. Ya, jadi wine vocabulary-nya mesti tahu nih teknik-teknik wine itu apa. Yang pertama, ya kan, apa itu wine? Wine itu dibagi menjadi berapa macam, kategorinya apa aja, berdasarkan warna ada wine apa aja, negara-negara penghasil wine di mana aja, ya. Nah itu yang dasar mesti kalian gali nih, kalian hafalin nih. Jadi poin-poin tersebut. Nah setelah kalian dapat semua itu, paling nggak secara garis besarnya udah dimengerti, baru kalian belajarlah dengan wine vocab. Wine vocab tuh, wine vocabulary itu contohnya misalnya dari sisi proses pembuatan, apa itu fermentasi, perubahan gula menjadi alkohol yang dibantu oleh ragi. Apa itu namanya barel, wine barel ya, oak barel yang dipakai untuk proses fermentasi dan aging. Terus ada lagi namanya first run atau jus yang dihasilkan dari buah anggur untuk ada proses skin contact ya, yang dimana prosesnya untuk menambah warna pada wine. Oke. Nah, untuk dari botol wine sendiri banyak. Misalnya nih, ya, dari botol wine sendiri, ini kita lihat nih di atas. Nah, ini yang nutupin wine-nya namanya wine sealer atau wine seal. Di dalamnya ada cork wine. Nah, terus jarak dari leher botol ke pundak ini kan ada wine-nya di dalamnya ada liquidnya. Nah, ini jaraknya. Jarak dari liquid wine ke leher wine ini disebut ullage. Nah, ini disebut shoulder. Nah, terus wine kan di belakangnya ada bolongan. Ini disebutnya punt. Ya, disebut PUNT. Ya, atau bagian dari botol wine. Nah, itu salah satu vocabulary. Ya. Nah, dari wine sendiri, ini ada tulisan, contohnya ada tulisan Brix. Brix itu artinya kadar gula. pH itu tingkat keasaman. Ya, pH level, ya. Nah itu vocabulary yang mesti kalian tahu lah di wine, ya. Nah kalau di natural wine tadi bagian-bagiannya itu ada disebut cork, wine cork. Kalau di champagne atau di sparkling wine itu disebutnya namanya crown, ya. Jadi champagne crown bilangnya, atau tutup champagne, ya kayak gitu. Nah itu salah satu vocabulary yang mesti kalian tahu lah. Itu paling dasar. Nah terus bentuk-bentuk botol, ya. Kayak yang tadi, ini yang kayak gini bentuknya, ini disebut Bordeaux style, ya. Terus ada juga yang botolnya kayak gini, ya. Nah ini biasanya dibilangnya Burgundy style, ya. Ada lagi yang bentuk botolnya runcing memanjang, lebih slim, itu disebutnya Alsace style, ya, Alsatian style botol. Ya mungkin kalau dari Australia kebanyak kayak contohnya kayak Riesling, ya, dari Clare Valley. Nah itu biasanya botol-botolnya ramping tuh, ramping, kurus-kurus, tinggi-tinggi, ya, kayak gitu. Nah terus ada juga banyak sekali pengertian-pengertian yang mesti kalian ingat. Ada juga contohnya misalnya wine Prancis dulu deh, bedanya wine dari Bordeaux sama Burgundy apa? Ya, kalau di Bordeaux, wine Bordeaux mereka sebutnya Chateau, ya, tulisannya CHATEAU, Chateau, ya. Tapi kalau di Burgundy mereka bilangnya Domaine, ya, DOMINE. Nah itu bedanya, ya. Di kotanya wine Prancis bedanya Bordeaux sama Burgundy apa sih? Kalau Bordeaux mereka areanya disebut Chateau, kalau di Burgundy bilangnya Domaine. Nah, kayak gitu-gitu. Nah itu yang sebenarnya adalah paling basic, paling dasar yang mesti kalian mengerti dulu nih. Nanti kalau udah mengerti itu semua, kalau udah paham kan tambah bingung tuh. Nah setelah tambah bingung barulah kalian belajar
istilahnya belajar map, ya, belajar peta. Kalau memang kalian rajin, untung-untung bisa dikirim ke winery, baru kalian akan lihat prosesnya kayak gimana, ya. Nah itu sebenarnya mesti dipelajarin, paling enggak dari teori itu yang mesti kalian ingat, ya. Kenapa begitu saat kalian nanti diundang untuk ke master class atau ada wine tasting dan ada presentasi, tonton, kalian ingat-ingat, oh ini yang gue pelajarin kemarin, oh ini bentuknya kayak begini, oh orang yang ngebikin barel itu namanya tonnelier, oh yang rekomendasi wine itu tuh namanya sommelier, kayak gitu, ya. Lama-lama kalau kebanyakan minum jadinya telier, alias teler. Nah kalian mesti ingat tuh, ya. Jadi kalau misalnya kalian udah belajar wine vocab, kalian udah belajar tipe-tipe wine, udah tahu negaranya, baru, ya. Next step, ada namanya wine klasifikasi atau mungkin wine law, ya. Tapi itu kalian sebenarnya otomatis, ya. Secara otomatis kalian akan tahu setelah kalian sering-sering melihat dan membaca, ya. Jangan buru-buru belajar wine, itu mesti sabar dan mesti passion, atau kalian mesti suka belajar wine. Kalau kalian belajar wine maunya mau cepat bisa, pokoknya gue mesti minum banyak segala macam, enggak, itu bukan solusi. Gue sendiri itu belajar wine dulu, pertama kali gue mengenal wine itu tahun 2000, awal-awal tahun 2000, ya. Awal-awal tahun 2000 gue belajar wine, tahun 2001 gue mendalami wine. Tapi ada beberapa tahun di mana alkohol itu tidak bisa dipasarin di market di Jakarta. Akhirnya gue belajar kopi. Terus gue kembali lagi ke wine itu sekitar tahun 2007-2008 sampai sekarang, ya. Jadi belajar wine itu tidak hanya sekedar minum, ya. Tapi kalian mesti ngulik, ya. Banyak sekali perkembangan di dunia wine yang semakin maju dan berkembang, ya. Contohnya misalnya dari warna aja, ada white wine, ada rosé wine, ada claret, ada red, bahkan sekarang ada orange wine, ya. Jadi orange wine tuh ada yang dibikin dari white grape, ya. Ada juga yang dibikin dari orange grape, dari anggur merah tapi yang kulitnya tipis, ya. Nah kayak gitu. Jadi kalian tuh mesti tahu gimana sih perkembangan wine di dunia ini sekarang, kayak gitu, ya. Banyak banget. Dan sekarang udah ada juga, dulu ada namanya biodynamic wine, ya. Ada organic wine. Sekarang ada vegan wine, ya. Jadi wine pun udah banyak macam dan klasifikasinya, ya. Jadi please bersabar. Dan kalau kalian memang ada pertanyaan lebih detail yang kalian kira-kira susah nih mengimplementasinya, silakan komen atau tanya langsung. Oke? Gua akan dengan senang hati membantu kalian untuk mencari jawaban. Dan kalau emang itu bisa, ya, karena gua mau juga so tahu, karena gua tidak semuanya tahu tentang wine, ya. Kenapa? Wine itu ada ribuan, bahkan mungkin sekarang jutaan, ya. Kalau kita ngomongin soal wine itu sangat luas, ya. Kalau kita yang ngomongin Prancis, Italia, Spanyol, Jerman, Portugal, Australia, Amerika, New Zealand, Spanyol, Italia, itu sebagian kecil, ya. Banyak. Belum ada Eropa Timur wine, Eropa Barat, ya. Nggak usah jauh-jauh, ya. Misalnya kita ngomongin soal wine Kroasia. Kroasia itu wine-nya jarang sekali diekspor, ya. Kita jarang sekali dengan wine Kroasia. Austria udah, tapi Kroasia jarang. Kenapa? Karena penduduk Kroasia sendiri itu udah mengkonsumsi banyak cukup wine, ya. Jadi dari masyarakat di sini memang doyan wine, sehingga si pemerintahnya tidak masif untuk mengekspor wine keluar dari Kroasia, ya. Sementara Kroasia tuh pun banyak jenis macam grape-nya. Untuk Italia, gue sendiri Italia itu tidak semuanya kita tahu, ya. Mungkin yang ada di dunia sekarang, ya, pasar Jakarta lah, wine Italia itu hanya sebagian kecil, ya. Sebagian besar wine Italia itu malah jenis grape-nya nggak salah ada 6.000, ya. Nggak salah itu 6.000-an terakhir gue baca, yang baru diperkenalkan ke dunia itu baru ratusan, ya. Bayangin dong, ya.
Jadi banyak banget spesies dan koning-koning grape yang bisa diproduksi untuk wine. Oke, stay tune terus di Drink Odrang, dan ingat pesan gue selalu, minum boleh, mabok jangan. Thank you.